أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa kabar pemirsa semuanya? Insya Allah semoga di hari Jumat yang berkah ini kita semua selalu sehat dan walafiat, dan insya Allah semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dewi Khairunisa dalam acara kesayangan kita, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, Dewi di sini tidak sendiri, namun Dewi sudah ditemani oleh seorang narasumber yang akan berbagi dan sharing mengenai satu kajian yang menarik. Nah, apakah tema kajian pada hari ini? Namun sebelum kita bahas mengenai tema, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Al-Ustadz Diko Darin Hariri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Ya. Aktivitasnya lancar nih Ustadz? Lancar alhamdulillah. Lancar alhamdulillah. Gimana Ustadz? Siap ya Ustadz ya memberikan kajian Ustadz ya? Insya Allah. Nah Ustadz, di sini kita nggak cuma berdua nih Ustadz, tapi udah hadir sama kita ibu-ibu Umi dari Majelis Ta'lim nih Ustadz nih. Langsung kita sapa ya Ustadz ya, Umi di sini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Gimana Umi kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Nah, Umi ngomong-ngomong nih dari Majelis Ta'lim mana nih Umi? Dari Majelis Ta'lim. Silakan Umi, mic-nya digunakan. Dari Masjid Majelis Ta'lim. Masjid Ta'lim Istiqomah Tanah Abang. Alhamdulillah dari Majelis Ta'lim Istiqomah ya Umi ya. Iya. Siap Umi mendengarkan ceramah dari Ustadz Umi? Insya Allah. Insya Allah ya, baik. Baik pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki dasar dan juga cara tersendiri dalam mendidik anak. Karena anak itu merupakan aset yang penting menurut Islam. Lalu bagaimanakah mendidik anak yang benar sesuai dengan tuntunan Islam? Langsung saja kita tanyakan untuk lebih jelasnya kepada narasumber kita pada hari ini. Baik Ustadz, nah gimana sih Ustadz cara mendidik anak yang sesuai dengan tuntunan agama Islam Ustadz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bima syiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa INTV dimanapun berada, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan
kali ini kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbincang bersama, ya, kita membicarakan bersama satu tema, bagaimana sesungguhnya tuntunan syariat Islam dalam mendidik anak. Kalau kita lihat sebuah kitab atau sebuah buku yang berkaitan dengan tarbiyatul aulad, mendidik anak. Ini ada sebuah buku besar, buku ini namanya Tarbiyatul Aulad, ditulis oleh salah seorang ulama Timur Tengah yang namanya Syekh Nasir Ulwan. Itu bukunya kurang lebih 1000 halaman, bahasa Arab semua. Jadi kalau diterjemahkan bisa jadi 2000 halaman. Itu konsep cara mendidik anak. Jadi maka sesungguhnya ada beberapa hal yang disampaikan situ. Tapi ini berhubung bukunya kan tebal 2000 halaman. Kalau saya sampaikan pada kesempatan kali ini mungkin sampai jam 12 malam nggak akan selesai. Jadi maka saya insya Allah sampaikan poin-poin yang penting yang disampaikan oleh Syekh Nasir Ulwan dalam buku tersebut. Jadi paling tidak ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ya, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naroh, dari api neraka. Salah seorang tabi'in Mujahid, beliau menafsiri ayat ini, ausu anfusakum wa ahlikum bitaqwallah wa addibuhum annal asya' la tu'rafu ila bi'dadiha. Jadi kata Mujahid, seorang tabi'in, berwasiatlah kepada diri kalian sendiri dan keluarga kalian agar mereka semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka, keluarga kalian, hal-hal yang bisa menjadikan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ayat itu. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, memahami ayat ini yang dimaksudkan adalah menyelamatkan mereka, mengarahkan mereka agar jangan sampai mereka, ya, terjerumus dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan dengan pendidikan yang senantiasa bernuansa Islami. Jadi maka paling tidak dari apa yang disampaikan oleh Syekh Nasir Ulwan ini, pendidikan yang pertama yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah masalah tarbiyah imaniyah. Pendidikan yang sifatnya adalah keimanan. Makanya mungkin ibu masih ingat dulu ketika anak cucunya lahir, kira-kira begitu lahir diapain, Bu? Diadanin. Dan ini adalah langkah pertama yang dilakukan dalam konsep tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan. Begitu lahir disambut dengan adzan. Ya, di adzan di telinga kanan, iqomah dengan telinga kiri. Apa makna dan tujuannya? Disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang kemudian dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia diadzankan di telinga kanannya dan diiqomahkan di telinga kirinya, lam tadurruhu musibyan, maka jin dan setan tidak akan mengganggu dia. Jadi barangkali mungkin kalau anak-anak kita ada yang badung, ada yang nakal, ada yang susah diatur, mungkin barangkali masih ada godaan-godaan setan dan jin yang sejak lahir mungkin jin ini sudah numpang hidup sama anak kita tersebut. Makanya itulah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa masih diadzankan? Dan inilah tarbiyah imaniyah, ya, pertama kali yang kita sampaikan. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iftahu ala sibyanikum bila ilaha illallah walakinuhum bila ilaha illallah. Iftahu ala sibyanikum bila ilaha illallah. Ajarkanlah pertama kali kepada anak-anak kecil kalian dengan la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Yaitu kalimat tauhid yang terkandung dalam adzan tersebut. Walakinuhum la ilaha illallah, dan talqinkanlah, ajarkanlah kepada mereka di saat mereka menjelang meninggal. Jadi begitu, ya, lahir disambut dengan kalimat la ilaha illallah dalam adzan yang ada, begitu mereka menjelang mati sedang sekarat dituntun dengan la ilaha illallah. Karena kata Nabi dalam hadisnya, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkanlah kepada orang-orang yang menjelang mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Loh, kenapa dengan la ilaha illallah? Karena Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannata. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhulal jannata, maka dia masuk surga. Jadi ini yang pertama kali yang kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah tarbiyah imaniyah.
pendidikan keimanan, pendidikan ya bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam dalam beberapa untayan ya kalimat tauhid yang disampaikan oleh para ulama, awwalu wajibin 'alal mukallafi ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali kewajiban yang dikenalkan kepada seorang mukallaf adalah ma'rifatul ilahi bistiqani, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Jadi yang kita ajarkan pertama kali adalah agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, nanti kita akan sambung nanti. Baik Ustaz, nanti kita akan sambungkan lagi ya Ustaz ya setelah yang satu ini. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kami pada hari ini, langsung saja dapat menghubungi kami di layanan interaktif kami di nomor 021-630-7303 ataupun dapat juga bertanya melalui layanan SMS kami di nomor 0857-8175-2616. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa karena masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tema pembahasan kali ini ialah mengenai mendidik anak sesuai tuntutan agama Islam. Ya, baik. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kami, baik mengenai tema ataupun di luar tema, dapat langsung menghubungi kami di layanan interaktif kami di nomor 021-630-7303 ataupun dapat juga bertanya melalui SMS di nomor 0857-8175-2616. Baik Ustadz, mengenai tadi Ustadz, bagaimana cara mendidik anak dalam Islam? Silakan dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Cara yang pertama tadi adalah tarbiyah imaniyah. Kita ajarkan keimanan kepada mereka. Jadi sejak mereka lahir ya kemudian disambut dengan adzan, kemudian ketika lahir juga dikenalkan dengan la ilaha illallah. Para ulama akidah atau tauhid juga mengatakan hal yang pertama kali wajib dikenali oleh seorang mukallaf adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk Nabi juga mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dan pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman adalah falyakun awwala ma tad'uhum la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka wahai Mu'adz adalah la ilaha illallah. Ya, syahadat an la ilaha illallah. Jadi adalah masalah iman, masalah akidah. Ustaz, mohon maaf dipotong ya Ustaz ya. Kita langsung sapa penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik. Dengan siapa di mana? Saya Indri di Rempoa. Iya, baik silakan Bu. Saya mau tema di Bu. Iya. Nah, ini masalah ini kalau kita ngaji setiap kali sholat, terus tapi kita belum tahu untuk kayak ikhlas, idgham gitu huruf-hurufnya kayak misalnya izhar gitu kan. Ya. Yang kedua saya bertanya. Nah, seandainya saya masalah keluarga. Mohon maaf Ibu, volumenya bisa diperbesar? Oh iya ya, enggak, maaf. Saya maaf. Ya, saya ada masalah sama suami. Ya. Ada berusaha sama suami. Nah, masalah keuangan Ibu ya. Nah, terus ini misalnya kalau saya cekcok mulu, padahal mah saya selama ini nggak pernah menyimpang masalah keuangan. Saya demi anak sama suami. Saya tidak mau disalahkan. Terus apalagi padahal saya selama ini saya mengutamakan apapun yang beli saya buat anak, buat suami. Apalagi saya kadang-kadang makan pun saya nunggu suami. Seandainya saya kadang suami nggak punya duit, saya ikhlas, saya rindu sampai nggak pernah makan pun saya ikhlas gitu kan. Saya nggak mau dipelai mulu gitu. Apa ibaratnya apa yang harus saya solusinya Pak Ustadz gitu. Sama ini saya emang sih sama ini saya punya utang gitu. Tapi pertama sih saya tidak tahu, sama lama saya nggak tahu, saya mengerti posisinya. Tapi saya pengennya apa solusi yang harus saya lakukan selama ini. Saya selama ini sudah diam gitu, menerima dia apa adanya gitu.
Baik Bu. Baik Bu, iya terima kasih. Ya, udah itu aja tuh. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Indri Lampuah. Ya baik Ustadz. Ya. Pertanyaan yang pertama. Yang pertama saya Iya. dengar, yang kedua mungkin nanti ya biar hostnya yang menjawab nanti. Pertanyaan yang pertama adalah ya terkait dengan masalah membaca Al-Quran tapi belum tahu makharijul huruf, sifatul huruf belum tahu. Ya kira-kira kalau baca Al-Quran seperti itu dapat pahala atau tidak? Jadi kalau kita lihat secara umum Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Bagi si ibu sanggupnya dia baca Al-Quran hanya model yang seperti itu. Sehingga dengan kemampuan dia yang terbatas seperti itu terus kita motivasi, kita dorong agar dia terus gemar membaca Al-Quran. Tapi itu bukan menjadi akhir dari perjalanan beliau. Tapi yang kita harapkan sembari dia belajar membaca Al-Quran dengan kemampuannya yang pas-pasan, kemampuan yang terbatas, si ibu kita harapkan terus belajar tajwid, kita belajar tahsinul Quran. Insya Allah apa yang ibu lakukan dalam keadaan terbatas seperti itu masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan waladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia masih terbata-bata membaca Al-Qur'an, dia masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita ingatkan ini bukan merupakan akhir dari perjalanan ibu, akhir merupakan dari usaha ibu. Jadi membaca Al-Quran hanya sebatas itu saja tapi tanpa berusaha. Dalam konteks ini ibu silakan baca Al-Quran dengan seperti itu, tapi ibu terus berusaha, belajar terus belajar sampai pada akhirnya ibu nanti bisa mengenal tajwid Al-Quran meskipun ibu tidak mengenal teorinya, tapi yang penting praktek membaca Al-Quran sudah menggunakan tajwid. Hal itu jauh lebih bagus dibanding dengan membaca Al-Quran tanpa dengan tajwid. Gitu ya, itu yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua itu mengenai keuangan tadi Ustadz. Ya. Kalau ibu itu memprioritaskan keuangan pokoknya buat anak-anak suaminya itu gimana tuh Ustadz? Iya, terkait dengan masalah keuangan ya ibu, kalau memang masalah keuangan, kalau memang ibu kerja sendiri ya kaidah untuk ibu-ibu, apa yang didapatkan ibu-ibu adalah untuk ibu-ibu ya. Jadi apa yang didapatkan oleh suami untuk ibu kan gitu. Jadi kalau suami yang didapatkan suami untuk ibu, untuk istri, yang didapatkan oleh istri hanya untuk istri. Oleh karena itu kalau kemudian ibu tadi mendapatkan hasil sendiri, kemudian ingin digunakan untuk keluarganya si ibu tanpa sepengetahuan suami, itu sah-sah saja boleh. Tapi kalau hasil yang didapatkan oleh suami kemudian digunakan oleh ibu, digunakan untuk keperluan orang tuanya ibu atau keluarganya ibu selain anaknya, maka ini harus seizin dan sepengetahuan suami. Karena itu tidak diperbolehkan yang seperti itu. Jadi kan pertanyaan panjang tadi, khulasonya seperti itu, ringkasnya seperti itu. Ya, tapi kalau kemudian hanya digunakan untuk anaknya sendiri tanpa seizin suami nggak ada masalah. Karena itu kembalinya kepada tanggung jawab suami. Tapi kalau kemudian harta yang digunakan sampai keluar dari rumah tanpa minta izin sama suami, hal ini yang menjadi masalah. Itu Bu. Baik Ustadz, kita langsung sapa nih Ustadz, ada penelpon masuk lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya baik, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Jakarta. Iya baik, silakan Ibu. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada pertanyaan Ustadz mengenai anak. Nah, anak saya itu saya didik dari kecil sampai besar dengan agama, dengan sekolah yang bagus. Teman-temannya juga yang Islami semua ya Ustadz. Terus memang di keluarga suami saya, ya sepupunya anak saya itu ada yang ibadahnya kurang. Nah, ini anak saya kebetulan sudah kuliah, main dengan sepupunya yang ibadahnya kurang. Saya nggak tahu, mungkin ada pembicaraan apa, saya mendidik udah sampai anak saya kuliah, diterima di negeri, tapi sekarang anak saya semenjak main dengan sepupunya berbalik memusuhi saya. Saya bingung, ini kenapa saya mendidik dengan Islami yang benar-benar saya ibadahnya yang benar-benar yang pokoknya untuk dunia akhirat saya didik. Nah, terus ini kenapa semenjak main dengan sepupunya dia
begitu berubah, memusuhi saya. Saya sebagai ibu kandungnya sedih. Saya berdoa sampai, waduh, saya berdoanya juga, ya Allah, sadarkan anak saya. Kalau ini siapa yang salah? Salah saya atau anak saya? Ya, baik Bu, insya Allah bisa difahami. Ya. Gimana solusinya ya Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya. Ustadz dijawab. Baik, terima kasih Ibu. Ya, jadi soal mendidik anak adalah kewajiban orang tua kepada anak. Ya, jadi ketika orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, ini adalah sebuah perilaku yang sangat bagus yang perlu ya kita ikuti. Namun kita harus ingat bahwa kita hanya sekedar ikhtiar, kita hanya sekedar berusaha, hasil akhirnya sesungguhnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam hal ini sikap seseorang itu sangat berpengaruh dengan bi'ah, dengan lingkungan di mana dia tinggal. Jangankan mungkin anak-anak, orang tua pun yang sudah sekian lama ibaratnya makan asam garam dunia ini kadang-kadang bisa terpengaruh. Ya, bisa terpengaruh, apalagi mungkin orang yang baru lulus SMA kemudian kuliah. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan almaru ala dini khalilihi falyangdur ila man huwa yukhalil. Seseorang itu senantiasa mengikuti sikap keagamaan temannya, bukan sekedar teman kenal, teman sehelo, teman akrabnya yang keseharian, ya, senantiasa menyertai dia. Seseorang itu sangat bergantung dengan sikap keagamaan temannya. Falyangdur ila man huwa yukhalil, hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Boleh kita pastikan sikapnya anak ibu ketika berubah seperti itu memang disebabkan karena bergaul dengan orang yang dalam tanda kutip malas beribadah. Kemudian barangkali karena ada pembicaraan yang lain sehingga akhirnya anak tersebut balik memusuhi ibunya, balik membenci ibunya. Itu adalah satu risiko yang harus didapatkan karena dia bergaul dengan orang-orang yang sesungguhnya sikap keagamanya kurang pas. Disitulah kita diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hendaknya berteman. Makanya dalam hadis yang lain, orang yang berteman dengan orang yang baik seperti berteman dengan tukang minyak. Ya, Kita akan kecipratan bau wanginya. Kalau orang yang berteman dengan orang yang buruk, kita akan seperti kita berteman dengan pandai besi. Nah, tukang besi, tukang las kan, kita akan kecipratan apinya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini peribahasa kita seperti itu. Tapi sesungguhnya dalam hadisnya, makna hadisnya adalah seperti itu. Jadi makanya dalam hal ini, ibu seperti itu, langkah yang ibu lakukan perlu dievaluasi. Setelah ibu mengevaluasi, kemudian hasilnya memang tidak maksimal, sampaikan ibu, itulah batas kemampuan ibu mendidik anak sebatas itu, dan selanjutnya serahkan sama Allah SWT. Ibu nggak usah mikirin anak. Nanti kalau ibu mikirin anak terus seperti itu, ibu jatuh sakit. Sementara anaknya nggak mikirin ibu. Ya, jangan sampai ibu jatuh sakit gara-gara mikirin anak. Orang anaknya dipikirin kagak mikirin ibunya. Nah, ini yang harus kita ingatkan itu. Ya, harus kita ingatkan. Ibu jangan terlalu konsen mikirin anak. Apa yang ibu lakukan selesai, sudah, ya kemudian hasil akhirnya serahkan sama Allah. Ya Allah, kami hanya sekedar berikhtiar, kami hanya sekedar berusaha, hasil akhirnya saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Karena Allah lah ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ibu hanya sekedar ikhtiar berdoa kepada Allah SWT, hasilnya serahkan sama Allah. Yang mengubah hati manusia itu adalah Allah. Ibu nggak punya kemampuan untuk itu. Jadi makanya ibu nggak usah mikir, ya. Ya ibu nggak usah terlalu mikir. Kadang-kadang orang terlalu mikir anak jatuh sakit. Sampai stroke sekian lama. Naudzubillah min dzalik. Saya jawab, orang anaknya aja gak mikirin ibunya, kenapa ibunya sampai mikirin anaknya? Makanya ibu-ibu yang datang ke sini, umi-umi ini, ya jangan sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga terjawab pertanyaannya hamba Allah di Jakarta. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan lagi pembincangan kita nih Ustadz setelah yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, tema pembahasan kami pada hari ini masih mengenai mendidik anak sesuai tuntunan agama Islam. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya, langsung dapat menghubungi kami di nomor 021-630-7303. Baik Ustadz, mengenai cara mendidik anak nih Ustadz. Kalau misalnya untuk menghadapi anak yang udah akil balik, kayak udah mimpi basah ataupun udah itu gimana Ustadz caranya? Baik, ya. Bagaimana cara menghadapi anak yang sudah akil balik? Ya. Salah satu konsep mendidik anak tadi yang pertama adalah masalah tarbiyah imaniyah. Ini salah satu hal yang perlu kita tanamkan, kita ajarkan kepada anak kita adalah mengenai tarbiyah jinsiyah. Ya, tarbiyah jinsiyah itu pendidikan mengenai seks dalam hal ini. Bukan urusan seksnya itu, tapi sesungguhnya adalah kewajiban apa yang mesti dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang sudah masuk pada usia akil balik. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Rufi al qalamu an salasin, wa anis sobi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yufiqa, wa anin naimi hatta yastaiqido." Beban Allah, kewajiban Allah itu diangkat oleh Allah dari 3 orang. Dari anak kecil sampai dia balik mimpi basah, yang perempuan haid. Yang kedua dari orang yang gila sampai dia sadar. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maknanya ketika masih kecil, belum balik, ketika masih gila, belum sadar, ketika sedang tidur, mereka ini tidak mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil nggak sholat nggak dosa, anak kecil nggak puasa nggak dosa, orang tidur ya nggak sholat nggak dosa. Kecuali kalau tidurnya menjelang waktu masuk tidur, nggak sholat dosa dia. Orang tidurnya dari jam 2 sampai jam 7 malam, sehingga saking lamanya ya, sehingga habis asar sampai maghrib kebablasan sholat asar, nggak dosa dia. Karena apa? Karena dia sedang tidur. Orang gila meskipun telanjang kagak dosa dia, namanya orang gila. Makanya ibu-ibu kalau pengen nggak dosa jadi gila dulu. Ya, jadi makanya seperti itu. Jadi makanya ada 3 orang yang ketika memang sedang ketika kecil sampai balik, ya, ketika tidur sampai bangun, ketika gila sampai sadar. Ketika seorang anak kecil sudah masuk usia balik, disitulah dia akan menyambut kewajiban-kewajiban, menyambut takalif, beban-beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus melaksanakan sholat, dia harus melaksanakan, bagi perempuan harus menutup aurat laki-lakinya juga sama, melaksanakan puasa dan kewajiban-kewajiban syariat Islam yang lain. Dia sudah mulai akan menyambut pembebanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak dia balik nanti sampai akhir hayatnya nanti akan dicatat pahala oleh Allah atau dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat belum balik dia, belum mimpi basah bagi laki-laki, belum haid bagi perempuan, dia melakukan apa saja nggak dosa. Dia ngata-ngatain orang tuanya nggak dosa, namanya anak kecil. Bilang lo katanya, orang tuanya gituin. Ya namanya anak-anak dibilang kagak dosa. Tapi kalau sudah balik ngata-ngatain ya orang tuanya bilang gila, jangankan bilang gila, hus saja dosa, apalagi bilang gila, karena dia sudah masuk usia balik. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga ketika mereka nggak sholat, mereka dosa. Kalau anak kecil disuruh sholat, kagak mau sholat, ya namanya anak-anak udah bilang apa? Belum dosa dia. Tapi kalau nanti dia sudah masuk usia balik, dia nggak sholat nggak dosa, dia nggak sholat dosa, nggak puasa dosa. Dia tidak menutup auratnya kalau perempuan adalah dosa. Karena sejak itu dia mendapatkan taklif dan beban dari Allah. Itulah yang dinamakan dengan mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang akil balik, berakal sehat, sudah balik, mendapatkan beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, mohon maaf dipotong Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Terputus. Terputus mungkin ya Ustadz ya. Iya baik Ustadz. Jadi gitu. Jadi makanya apa yang harus dilakukan oleh oleh orang tua menghadapi anak yang sudah akil balik? Sampaikan kepada mereka, nak, bahwa sekarang Anda sudah masuk usia mukallaf. Apa yang Anda lakukan, kebaikan dicatat dosa oleh Allah, kebaikan dicatat pahala oleh Allah, keburukan dicatat dosa oleh Allah. Sekarang sudah masuk usia balik.
yang perempuan sudah haid, yang laki-laki sudah mimpi basah. Adapun dulu-dulu ya ketika masih belum balik, mau main sampai rumah maghrib ya nggak sempat mandi ya, tiba-tiba ngeloyor aja, nggak ada dosa. Sekarang kalian ini sudah masuk usia balik. Sehingga apapun yang kalian lakukan sudah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kebaikan dicatat pahala oleh Allah, jika keburukan dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sampaikan anak-anak kita begitu. Ini karena mereka sudah usia balik. Kalau belum usia balik ya no problem, nggak ada masalah. Makanya sifatnya kan kalau perintah anak-anak umur 7 tahun itu kan hanya perintah sekedar untuk lebih menggairahkan agar mereka mau sholat. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Ya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Kismo di Citerep. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz saya mau nanya, kan kemarin habis kehilangan anak saya yang umur 1 tahun setengah. Meninggal gitu Pak maksudnya Pak? Ya meninggal. Iya. Perempuan gitu, hari Jumat gitu. Itu katanya ntar di sana memang benar bisa membantu orang tuanya gitu. Iya. Baik. Terus yang kedua, saya kan sering suka merasa inilah ingat gitu, kadang suka ngeluarin air mata. Apa saya berdosa Pak Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bapak. Ya baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, Bapak yang di Citerep, ketika anak Bapak meninggal maka sesungguhnya adalah kebahagiaan buat Bapak. Loh, kenapa kita katakan kebahagiaan buat Bapak? Karena Bapak sudah punya celengan. Punya celengan, punya tabungan bahwa itu anak yang meninggal sebelum balik. Nabi mengatakan dia akan menjemput kedua orang tuanya di gerbang surga nanti. Jadi makanya kata Nabi, barang siapa yang punya anak 2 atau 3 kemudian meninggal, maka mereka akan menjemput kedua orang tuanya. Bagaimana Nabi kalau 2? 2 juga sama. Bagaimana kalau 1? Dia 1 juga sama akan menjemput kedua orang tuanya di gerbang surga. Makanya Bapak perlu perhatikan, kenapa doa sholat mayat untuk anak yang belum balik itu beda dengan doa mayat yang anaknya sudah balik. Kalau ibu-ibu pernah hafal doa sholat mayat? Allahumma fillaha warhamha. Itu kalau mayatnya udah balik. Allahumma fillahu warhamhu wa'afu anhu akrim nuzulahu. Ya Allah ampunilah dia. Ya. Ini kalau dia memang sudah balik. Tapi kalau belum balik doanya nggak seperti itu. Doanya seperti yang sampaikan Imam Syafi'i, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa idatan wa i'tibarun wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrihis sabrul jamila ala qulubihima. Ya Allah, jadikanlah anak itu yang meninggal itu celengan bagi kedua orang tuanya, tabungan, invest bagi kedua orang tuanya. Wa syafi'an, jadikanlah dia yang meninggal itu sebagai orang yang bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Wa tsaqqil bihi mawazinahuma, perberatlah timbangan amal baik kedua orang tuanya bihi sebab meninggalnya dia. Jadi makanya saya katakan Bapak yang di Citerep, subhanallah, berbahagialah Bapak karena Bapak sudah punya celengan, punya tabungan di akhirat, dan anak Bapak nanti akan bisa menjemput Bapak sama Ibu ya di gerbang surga nanti. Amin. Kalau kemudian Bapak kadang-kadang masih teringat ya, nangis, wajar, sifatnya manusia. Ya, jangankan kita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika putranya yang namanya Ibrahim ya dari Bunda Maria Al-Qibtiyah meninggal, Nabi meneteskan air mata. Ya. Nabi mengatakan wa inna bi firaqika lamahzunun ya Ibrahim. Sesungguhnya kami ini bersedih wahai Ibrahim sebab Anda telah berpisah dengan kami. Itu jawaban Nabi SAW. Jadi makanya kalau Bapak kemudian kadang-kadang teringat, kemudian kadang-kadang sedih, wajar. Jadi Bapak jangan anggap sebagai sesuatu yang bermasalah, nggak ada masalah. Itu Pak, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Nah, Umi di sini mungkin ada yang ingin bertanya, Umi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz. Kebetulan alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah 4 anak putri. Putri ya. Iya. Yang saya pertanyakan sekarang ini kan zaman modern Ustaz. Yang adanya handphone gitu. Itu gimana Ustaz ya? Karena anak-anak ini perlu petunjuk
Sedangkan saya ini belum terlalu banyak yang namanya agama, belum terlalu memahami. Ya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Subhanallah, Ibu punya 4 putri ya. Jadi ini merupakan anugerah besar dari Allah SWT kalau Ibu bisa menyelamatkan mereka sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka dipastikan Ibu mendapatkan surga dari Allah SWT. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man ala thalatha banatin fa'addabahunna fa'ahsana ta'dibihinna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannatu rawahu Abu Dawud. Barang siapa menanggung 3 anak perempuan, lalu dia mendidik dengan pendidikan yang baik, ya, pendidikan yang bagus, dia menikahkan mereka, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, falahul jannah, maka dia pasti mendapatkan surga. Itu 3 Bu, apalagi Ibu 4, subhanallah, luar biasa. 5 ya, ya. Yang 1 meninggal sudah punya celengan Ibu. Jadi maka apa yang Ibu lakukan memang mendidik anak perempuan, sampai disampaikan Nabi seperti ini. Kenapa? Mendidik anak perempuan ini dalam tanda kutip agak berat dibanding dengan anak laki-laki. Karena yang namanya perempuan rentan menjadi korban, ya, rentan menjadi masalah. Kalau laki-laki insya Allah ya gampangan seperti itu kan. Perempuan agak rentan sekali ya, apalagi namanya perempuan ya, memang dalam khilqahnya, fitrahnya itu memang dhaif, lemah, dititahkan oleh Allah menjadi orang yang lemah seperti itu, maka Ibu mesti harus sabar menghadapi mereka. Sampaikan kepada mereka pelan-pelan. Anaknya Ibu kalau sudah lulus SD, insya Allah dengan dialog. Dengan dialog tutur kata yang baik, bahasa kerennya Ibu kasih tausiah dikit-dikit kepada mereka, insya Allah ya akan mengena kepada mereka. Insya Allah. Ibu dalam konteks ini nggak perlu teriak-teriak. Sampaikan kepada mereka. Mahlan, pelan-pelan. Ya, sampaikan kepada anak. Ya mungkin kalau anak-anak, apalagi 4 orang ya kan. Kalau semuanya pacaran semua, bisa repot semua tuh kan. Ibu bisa bayangin repotnya seperti sampaikan ya. Ya, bayangkan, Mama tidak melarang Anda pacaran, tapi Anda harus ingat bahwa yang namanya resiko perempuan kalau pacaran akan begini-begini. Siapa yang menanggung resikonya? Sampaikan kepada mereka. Jadi Mama maunya ya langsung nikah aja ya, biar selesai tanggung jawabnya, bisa ya beralih kepada suami. Sampaikan kepada mereka seperti itu. Ya, gitu. Baik Ustadz, ya, mohon maaf dipotong ya Ustadz ya. Halo, assalamualaikum. Dengan Ibu No. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lilis di Tangerang. Mohon maaf Ibu, volumenya diperbesar mungkin. Dengan Ibu Lilis di Tangerang. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Mau menanyakan apa saya dosa setelah membohongi suami saya dengan Keras sedikit Bu suaranya Bu. Maaf, volumenya diperbesar sedikit Ibu. Dengan meminjamkan uang sama suami saya, tapi atas nama uang orang dan meminta bunganya. Kalau itu juga dan kebaikannya, karena dia sering kesulitan salah keuangan buat usahanya. Dengan pola hidup dia yang di luar royal, yang nggak karuan, yang nggak diarahin dengan jalan yang benar, saya juga nggak bisa untuk menasihatinya. Maka dengan cara itu saya suka pinjamkan uang dengan atas nama itu uang orang. Bagian uang lebihnya dari dia itu taruh, itu saya keluarkan lagi, dan sebagian saya kasih ke ibu saya, juga anak saya, anak pribadi yang dari suami saya yang meninggal. Apa itu dosa Pak Ustadz? Karena saya sendiri terbeban harus membohongi seperti itu. Karena sering saya mengeluarkan uang pribadi saya, tapi sama suami saya itu nggak pernah diganti. Tapi saya kesulitan akan kemana-mana cari gitu. Jadi demi kebaikan saya selalu diarahkan ke situ. Gimana Ustadz solusinya? Baik Bu, insya Allah bisa difaham. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Lilis yang di Tangerang. Jadi urusan duit kuncinya hanya satu ya. Duit akan menjadi halal atau tidak itu tergantung keridhaan yang punya duit. La yahillu malu mri'in illa angti bi nafsihi. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan keikhlasannya. Ketika Ibu tadi bilang ada uang pribadi saya yang saya kasihkan anak saya ya untuk kebutuhan mereka, boleh atau tidak? Boleh saja yang punya duit Ibu kok. Selama Ibu ikhlas nggak ada masalah. Ya, selama Ibu ikhlas nggak ada masalah. Ini kan kuncinya hanya sekedar ridho. Kalau orang nggak ridho nggak ikhlas. Kalau orang ridho ikhlas.
Makanya Nabi katakan la yakhillu malu mri'in illa anti bi nafsi. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan keikhlasannya. Loh, kenapa ketika ibu ngasih ibunya atau ngasih ibunya duit dari suami harus minta izin? Karena dikhawatirkan suami belum tentu ridho. Tapi kalau yang punya duit ibu sendiri, mau dikasihkan ibunya, mau dikasihkan anaknya, mau dikasihkan keluarganya ibu, tanpa sepengetahuan suami, boleh-boleh saja karena yang punya duit ibu. Ya saya kerja sendiri Pak, saya punya hasil, nggak ada masalah. Ya kenapa minta izin sama suami? Karena dikhawatirkan suaminya tidak ridho. Kalau tidak ridho itu dimakan juga seret nanti kan, nyesek nanti kan, ya, jadi repot itu. Makanya itu Nabi menggambarkan la yahilu malu mri'in illa bi nafsi. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ikhlasannya. Ya, gitu Bu. Ya. Asal ibu ridho, konsepnya ibu ridho, ikhlas, insya Allah halal. Ya, itu saja, kuncinya hanya satu itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab pertanyaannya Ibu Lilis di Tangerang. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita Ustadz setelah ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih mengenai cara mendidik anak dalam tuntunan Islam. Nah, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ustadz pada hari ini. Baik Ustadz, mengenai mendidik anak ya Ustadz, kalau misalnya orang tua sendiri, hal-hal sepele apa sih Ustadz yang biasanya dilupakan orang tua tapi dampaknya tuh besar terhadap anak Ustadz? Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan tarbiyah imaniyah, tarbiyah khuluqiyah. Ya, ini juga termasuk bagian tarbiyah khuluqiyah. Kadang-kadang ada hal sepele yang diabaikan oleh orang tua dan berdampak sangat fatal untuk kedua orang tuanya. Kadang-kadang orang tua saking keselnya, saking emosinya mendidik anak, ngomongnya asal saja, asal jeplak, gitu kan? Asal ngomong, asbun, asal bunyi. Padahal justru di saat omongan-omongan asal yang diucapkan oleh orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat berarti, signifikan untuk anaknya. Ya, sangat signifikan untuk anaknya. Satu contoh, saking oh dasar, dibilang bangsat anaknya, naudzubillah min dzalik. Bener jadi bangsat beneran, ya. Dasar goblok gitu kan, ya. Anaknya dibilang goblok, jadi goblok beneran karena itu doa sesungguhnya. Jadi yang namanya doa jelek, ya makanya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di sana disebutkan ada sebuah judul begini, Du'aul walidain alal walad mustajab. Doa jelek kedua orang tua untuk anaknya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibayangkan doa jelek itu begini mengangkat tangan sambil menghadap kiblat berdoa, itu tidak. Omongan orang tua ngomong asal bunyi, asal ngomong, ya goblok, dasar, bahlul gitu kan, anak dibilang gitu. Ini sesungguhnya adalah doa yang disampaikan oleh orang tua. Di sana ada sebuah kisah yang sangat panjang disampaikan oleh Imam Bukhari, yaitu ya kisahnya Juraij. Juraij itu adalah seorang yang ahli ibadah pada masa Bani Israel. Ya. Ini namanya orang ahli ibadah, pasti kegiatannya lebih banyak ibadah. Suatu ketika Juraij ini sedang sholat, ya, sedang sholat. Musolahnya ini musolah tingkat, ya, sholat di atas, ibunya lagi di bawah manggil. Allahu Akbar, begitu sholat, Juraij dipanggil, Juraij. Juraij udah dengar, ibu memanggil, serba salah. Saya mau batalkan sholat saya takut sama Allah. Saya tidak batalkan, saya takut sama ibu. Dipanggil 2 kali, Juraij, ya. Dipanggil lagi seperti itu. Juraij mendengar tapi nggak dijawab. Ya, serba salah. Sampai yang ketiga kali nggak dijawab juga. Akhirnya ibunya keceplosan ngomong begini. Ya Juraij, la amatakallahu ya Juraij hatta tungdura fi wajhil mumasat. Juraij, mudah-mudahan kamu nggak mati sebelum kamu terlihat di hadapan wanita-wanita nakal. Masya Allah. Itu ngomongnya seperti itu, kira-kira gimana?
Ya, artinya tidak menghadap kiblat mengangkat tangan kan, tidak seperti itu. Gara-gara omongan ibunya seperti itu, nggak lama kemudian Jurayj dituduh menghamili seorang wanita. Ada seorang gadis yang hamil datang kepada Jurayj minta pertanggungjawaban. Sampai akhirnya melaporkan pada penguasa setempat. Pokoknya Pak penguasa tolong bantu saya. Saya ini dihamil oleh Kiai Jurayj dengan begini seperti itu. Sampai seperti itu. Pada akhirnya toh nanti ujung-ujungnya sih ya sudah tahu ini semua gara-gara doa ibu saya. Ini satu contoh, itu disampaikan Nabi SAW. Ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Makanya hal sepele yang kadang-kadang diabaikan orang tua itu ngomongnya asal nyeplos. Ngomongnya asal nyeplos. Asbun. Dibilang, anaknya bilang, la matakallahu jur hatta tungdura fi wajhil mumasad. Jurayj, mudah-mudahan kamu enggak mati sebelum kamu terlihat di hadapan wanita nakal. Itu yang disampaikan. Nauzubillah min dzalik. Makanya ibu kalau kesel, kalau emosi, tahan dulu udah deh. Daripada berantem sama anak, diam aja dulu deh. Itu jauh lebih bagus. Ya, singkatnya begitu. Ya, karena waktunya terbatas. Saya mau kasih cerita Jurayj itu panjang banget itu, ya. Tapi waktunya terbatas, biar yang lain kebagian. Iya Ustadz. Baik Ustadz, berkaitan dengan yang tadi nih Ustadz nih, kalau orang tua udah ngomong kayak gitu, terus gimana sih cara, kan anak udah terbentuk nih karakternya, terus gimana caranya supaya tuh anak hilang lagi gitu karakter yang tadinya didoain melalui kata-kata buruknya itu Ustadz? Oh gitu, ya. Sampaikan saja, ya orang tua juga harus fair suatu ketika dalam kondisi yang sedang rileks, sampaikan, ya nak, ya minta maaf ya, mama kemarin ya khilaf, mama kemarin salah. Jadi bukan bermaksud kamu mendoain kamu jadi seorang pencuri, ya bukan bermaksud mendoain kamu menjadi seorang bangsa, tidak. Tapi itu mama karena kesel aja, ya maafin mama ya. Jadi nggak ada maksud seperti itu. Ya saya rasa dengan seperti itu pasti anaknya ya akan seperti itu. Caranya seperti itu. Ya segera kita kita clearkan dengan itu seperti itu. Kalau enggak nanti repot. Sama aja, ya. Anak dengan cucu kan sama. Suka dengar tuh kakak tuh ya. Sama dengan cucunya suka ngomongnya kasar. Iya, sama aja Bu. Ya, cucu dengan sama aja. Gitu Bu. Ya. Ustadz, nih ada SMS nih Ustadz yang masuk nih, satu aja. Baik Ustadz, yang pertama dari Depok dengan Pak Nurdi. Ingin bertanya, saya mempunyai anak lelaki dari istri kedua, akan tetapi sekarang sudah pisah. Yang saya ingin tanyakan, apakah anak yang hamil sebelum nikah, anak tersebut kelak bisa menjadi penyelamat saya, bapaknya. Dan saya sayang banget dan bertanggung jawab semampu saya ke anak saya. Terima kasih. Baik, ini kan permasalahannya adalah terkait dengan anak yang lahir, yang hamil sebelum nikah itu termasuk anaknya atau tidak. Jadi para ulama mengatakan jika ada yang kecelakaan hamil duluan, kemudian baru hamil dinikahi, apakah anaknya bisa dibinkan ke bapaknya atau tidak? Para ulama mengatakan jika anak itu ya lahirnya setelah menikah itu ya tidak kurang dari 6 bulan. Satu contoh, ini hamil baru sebulan dinikahi, kemudian 7 bulan kemudian lahir, bisa dibinkan. Baru 2 bulan dinikahi oleh bapaknya yang menghamili, ya, kemudian 6 bulan kemudian atau 7 bulan kemudian lahir, nggak ada masalah. Asal minimal setelah nikah sampai lahir itu tidak kurang dari 6 bulan. Loh kenapa demikian? Karena memang di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandungnya dan menyapainya 30 bulan. Dalam ayat yang lain Allah katakan wa fisaluhu fi amain, menyampai anak dalam umur 2 tahun. Sehingga para ulama mengatakan wa aqallul hamli, kandungan minimal itu umurnya adalah 6 bulan. Jadi kalau ada hamil duluan dinikahi, kemudian 6 bulan kemudian lahir, anaknya mesti dibinkan ke bapaknya. Ya, habis dinikahi 7 bulan kemudian ya kemudian lahir, anaknya mesti dibinkan ke bapaknya. Saya tidak tahu kasusnya tadi. Kalau kasusnya yang di Depok baru nikah 3 bulan kemudian lahir, anaknya tidak bisa dibinkan ke bapaknya. Oh, baik. Ya, makanya kita lihat kasusnya. Kalau kasusnya setelah nikah 6 bulan kemudian lahir, masih bisa dibinkan ke bapaknya. Kalau memang kasusnya bapak di antara 6 bulan setelah nikah lahir, 7 bulan setelah nikah lahir, insya Allah dia masih bisa membuat orang tuanya berbahagia di surga nanti. Ya, masih seperti itu. Tapi kalau kemudian baru nikah 5 bulan kemudian lahir, nggak bisa dibinkan ke bapaknya. Iya. Baik, Ustadz. Gitu. Tidak terasa nih Ustadz, udah masuk segmen terakhir. Ustadz mungkin bisa menyimpulkan dan ditutup dengan doa. Ya, baik. Para pemirsa INTV dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir, dan saya simpulkan bahwa ada beberapa komponen
untuk mendidik anak sesuai dengan syariat Islam, yang pertama adalah kita didik anak kita ya dari sisi keimanan. Yang kedua, kita didik anak kita dari sisi akhlak. Yang ketiga, kita didik anak kita dari sisi kemasyarakatan. Kemudian yang keempat, kita didik anak kita dari sisi akalnya, akal fikirannya, ya kita didik mereka. Inilah ya komponen-komponen, ya hal-hal yang mesti kita sampaikan kepada anak-anak kita ketika kita mendidik mereka agar menjadi anak yang soleh soleha. Dan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Nasi Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad. Jadi karena waktunya yang terbatas, jadi itu yang saya sampaikan hanya sekedar poin-poin saja, tapi sesungguhnya itu yang paling penting adalah tarbiyah imaniyah dan tarbiyah khuluqiyah. Tarbiyah keimanan, pendidikan keimanan yang kita sampaikan kepada anak, dan tarbiyah akhlak, pendidikan akhlak yang kita sampaikan kepada anak. Karena dua hal antara iman dan akhlak ini ya senantiasa bersinergi antara satu dengan yang lain. Orang tidak akan punya iman kalau nggak punya akhlak. Nggak ada artinya akhlaknya dia kalau tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa seperti itu, dan mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'am mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa alim sultanik rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga kami, anak keturunan kami menjadi anak yang soleh soleha, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa membahagiakan hati kedua orang tuanya. Jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa mengamalkan syariat-Mu, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran dalam mendidik ya anak-anak kami. Kadang-kadang anak-anak kami di saat kita didik ya begitu banyak godaan. Kadang-kadang mereka di luar kewajaran. Kadang-kadang mereka senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Maka bimbinglah kami ya Allah, arahkanlah kami ya Allah, agar kami senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan emosi kami ya Allah, sehingga kami tidak terjebak melakukan sesuatu yang tampaknya sepele kita lakukan, tapi sesungguhnya akibatnya adalah fatal buat mereka. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ahlina. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dhairi wat tuhyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas kajiannya. Baik pemirsa, semoga tayangan pada hari ini dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bagi Anda pemirsa yang majelis taklimnya ingin diundang ke studio seperti umi-umi yang ada di sini, dapat langsung menghubungi Syam Firdaus di nomor 0812 9764 7911. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Saya Dewi Khairunisa beserta Ustadz Biko Darin Hariri dan juga Umi dan para kru pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.